Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran data mining menggunakan R programming. Hari ini kita akan coba untuk melakukan mengeksplorasi algoritma regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana. Oke, regresi linear sederhana adalah juga disebut sebagai simple linear regression ya. Dia adalah sebuah pendekatan untuk melihat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Di sini ada satu kata kunci, variabel terikat dan variabel bebas. Kenapa disebut terikat? Karena dia bergantung kepada variabel bebas. Seperti itu. Jadi ada dua buah variabel untuk linear sederhana, variabel terikat dan variabel bebas. Terkadang disebut juga sebagai variabel dependent, ya, atau variabel terikat. Ada juga disebut variabel independent atau variabel bebas. Dalam persamaannya, biasanya untuk regresi linear sendiri, regresi linear sederhana itu mempunyai persamaan Y sama dengan A dikalikan X ditambah B, ya, dimana X ini biasanya bertindak sebagai variabel bebasnya, oke, dan Y biasanya bertindak sebagai variabel terikatnya. Sedangkan A dan B itu adalah konstanta. Oke, A dan B adalah konstanta untuk regresi linear. Biasanya tujuan dari regresi linear sederhana, tujuannya adalah untuk membantu membuat sebuah prediksi. Tujuannya untuk membantu sebuah prediksi dari suatu kasus yang sedang dipelajari. Misalkan, ini kita langsung saja masuk ke contoh ya. Misalkan kita mempunyai kasus, kita mempunyai dua buah variabel. Karena regresi linear sederhana sendiri hanya ada dua variabel di sini, X dan Y ya. Berbeda dengan nanti ketika kita belajar regresi linear multivariabel, itu variabelnya sudah semakin banyak ya. Nah, karena di sini adalah regresi linear sederhana, maka di sini hanya ada dua buah variabel. Kita coba ingin melihat hubungan antara lamanya pengalaman bekerja dengan banyaknya penghasilan atau gaji yang diperoleh. Kira-kira mana yang menjadi variabel terikat dan mana yang menjadi variabel bebas? Oke, kita tentukan misalkan lamanya pengalaman kerja itu sebagai X, gitu ya, dan gaji itu sebagai Y. Jadi gaji itu tergantung dari seberapa banyak dia mempunyai pengalaman kerja, gitu ya. Oke, kita misalkan membuat sebuah variabel pengalaman kerja supaya sesuai dengan namanya. Saya berikan nama variabelnya sesuai dengan supaya lebih jelas saja mungkin ya. Pengalaman kerja misalkan saya kasih nilai 4, 6, 3, 7, 1, 7, 9, 10, 4. Oke. Nah, ini pengalaman kerja, saya kasih data seperti ini. Pengalaman kerja ini dalam tahun ya, satuannya ya, pengalaman kerja. Lalu yang keduanya misalkan saya beri nama variabel gaji. Saya beri data 2,5, lalu 4, 4,5, oke, 4,5,
1,4, 5, 6,5, 7, dan 2,7. Oke. Karena kita akan memasangkan pengalaman kerja dan gaji, maka kita harus mempunyai banyaknya data yang sama. Kita cek length untuk pengalaman kerja. Oke, length untuk pengalaman kerja ada 9 data di sana. Length untuk variabel gaji. Oh, di sini belum dideklarasikan ya. Oke. Length untuk gaji, banyaknya data untuk gaji ada 9, lalu di sini ada 9. Jadi sudah sama, jadi bisa kita operasikan. Nah, dalam data tersebut kita menempatkan pengalaman kerja sebagai variabel bebasnya ya. Pengalaman kerja sebagai variabel bebas atau X-nya ya. Sedangkan gaji itu adalah sebagai variabel sebagai variabel terikatnya gitu ya, sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, untuk membuat model persamaan regresi linear sederhana, kita bisa menggunakan fungsi LM gitu ya, fungsi LM. Oke, kita buat misalkan relasi. Oke, kita panggil gaji dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Oke, jadi LM adalah fungsi untuk membuat model persamaan regresi linear sederhananya. Lalu di sini ada gaji sebagai sumbu Y-nya. Sumbu X-nya dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Jadi gaji dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Oke, kita jalankan. Kita minta di print relasi. Nah, ini sudah kita peroleh. Oke. Di sini terdapat beberapa angka-angka ya. Ada 0,1667 dan pengalaman kerja. Oke. Di sini masih ingat ya, persamaan regresi linear sederhana itu kan Y sama dengan AX ditambah B. Oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa nilai A itu adalah yang ini, pengalaman kerja, sedangkan nilai B adalah yang ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita urai, kita akan memperoleh nilai A adalah 0,6686, sedangkan untuk nilai B adalah 0,1667. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita tulis ulang untuk persamaan regresi linear sederhananya, kita akan peroleh Y sama dengan A-nya diganti ini, oke, dikali X, oke, ditambah B-nya diganti ini. Oke. Sangat mudah dan cepat, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan regresi linear sederhana. Atau kita juga bisa menuliskan seperti ini ya, karena akan disesuaikan dengan variabel yang kita punya. Gaji sama dengan 0,6686 dikali pengalaman, berapa lama dia mempunyai pengalaman kerja. Oke, lalu ditambah 0,1667. Oke. Oh iya, tadi terlewat ya. Kalau pengalaman kerja itu kan satuannya tahun ya, dalam tahun, sedangkan gaji itu satuannya dalam jutaan. Nah, dalam jutaan. Jadi ini 4 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Lalu di sini ada 2,5, artinya 2,5 juta. 2,5 juta. Oke, kita coba cek. Kalau kita ingin lebih detail lagi, kita bisa melihat di sini relasinya. Nah, ini lebih detail lagi. Nilai minimal IQ
kuartil 1 kok IT ya. Kuartil 1 median, kuartil ketiga lalu nilai maksimal. Gitu ya. Di sini bisa terlihat lebih detail hasilnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat sebuah prediksi ya. Misalkan kita punya sebuah kasus, karena ini fungsinya adalah fungsi prediksi. Misalkan kita ada seorang pegawai yang pengalaman kerjanya 8,5 tahun. 8,5 tahun. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa gaji yang harus diberikan ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan atau model regresi linear yang kita peroleh dari proses sebelumnya ya. Coba kita buat data baru. Data baru kita isikan data frame. Lalu ini data barunya, pengalaman kerja kita isi dengan 8,5 tahun ya. Lalu kita buat berapa sih gaji prediksinya tuh? Gaji prediksinya. Nah, untuk membuat sebuah prediksi kita menggunakan fungsi predict ya. Predict itu diambil, fungsi predict ini mengoperasikan hasil proses regresi linear kita yang sebelumnya, yang ini hasilnya relasi, lalu masukkan data barunya. Oke, berapakah gaji prediksinya? Kita panggil. Oke, di sini kita bisa menemukan nih gaji prediksinya ada sekitar 5,85. Jadi gaji prediksi untuk pengalaman kerja selama 8,5 tahun adalah 5.850.000. Oke, seperti itu ya. Itu lebih, jadi kita bisa memprediksi ketika ada satu kasus baru atau variabel baru berdasarkan model regresi yang kita peroleh. Coba sekarang kita masuk ke visualisasinya. Oke, kita pakai yang sederhana, plot. Plot, kita ambil gaji, lalu pengalaman kerja, warnanya cyan, mainnya ini sebagai judulnya misalkan model regresi penggajian. Oke, model regresi penggajian. Kita coba appline itu kita membuat sebuah garis ya. LM pengalaman kerja gaji. Cek 1,3 page 16. Nanti ini adalah untuk bentuknya ya. Anda bisa mengubah-ubah. Bentuk dari grafiknya ya, poinnya. Sumbu X-nya kita isi dengan pengalaman kerja. Ini dalam tahun. Lalu kita isi Y-lab. Oke, ini kita isi dengan gaji dalam jutaan.
dalam jutaan. Oke, kita coba seperti itu. Oke, sebentar ya. Nah, oke, kita akan mendapatkan sebuah grafik dari model regresi penggajian kita. Jadi ini grafik dari data yang tadi kita masukkan. Baik, demikian untuk proses regresi linear sederhana yang kita jadikan latihan kali ini. Sampai ketemu lagi nanti ketika kita membahas model regresi yang multivariabel. Terima kasih.